Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Ahmad Hairul Umam M.Hum. Yang saya hormati, Presiden BEM Tandria Abeng University 2021, Saudara Ari Martua. Yang saya hormati, para Menteri BEM Tandria Abeng University 2021, Kabinet Segawati Sandhya. Yang saya hormati, para pimpinan Ormawa KBM Tandria Abeng University, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Selamat datang pada program rutin BEM Tandria Abeng University yang dilaksanakan secara daring bernama Kelas Sospol. Perkenalkan, nama saya Heskiel Timothy, selaku moderator dalam acara hari ini. Kali ini kita akan mengangkat tema Stop Militerisasi Kampus dalam topik kelas Sospol yang nantinya akan dipaparkan materi lebih lanjut oleh para narasumber kita. Narasumber pertama dalam program ini adalah Saudara Zaki Zuhad, selaku Presiden BEM UNS tahun 2021. Lalu, narasumber kedua kita adalah Saudara Rama Fatur Rahman, selaku Ketua BEM UPN PJ 2021. Berikut akan saya tampilkan susunan acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas keterlambatannya, semoga esensi acara ini tidak berkurang. Kepada operator, boleh tolong di share screen untuk rundown kita pada sore hari ini. Oke, operator sudah bisa di share screen sekarang. Baik, berikut merupakan rundown kelas sosial politik pada sore hari ini. Pembukaan acara, kemudian dilanjutkan sambutan dari Bapak Ahmad Hairul Umam, serta Presiden BEM Tandria Abeng University, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Pres Zaki Zuhad dan Pres Rama Fatur Rahman, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, lalu penyerahan plakat dan sesi foto bersama, dan terakhir adalah penutupan acara. Baik, melalui kegiatan ini, harapan nantinya kita akan mendapatkan pemahaman mengenai urgensi resimen mahasiswa di masa sekarang, menampung semua perspektif terkait kasus-kasus yang terjadi di resimen mahasiswa, dan mencari solusi agar tidak terjadi kekerasan yang serupa pada resimen mahasiswa dan organisasi yang serupa. Pertama-tama, mari kita dengarkan dahulu sambutan dari Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Ahmad Hairul Umam M.Hum. Kepada Bapak Umam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Presiden BEM Tandria Abeng University, Saudara Ari Martua, berikut timnya, para pengisi acara, ada Mas Rama Fatur Rahman, Ketua BEM Universitas UPNV ya, dari Veteran, Mas Zaki Zuhad, Presiden BEM UNS,
dan para peserta diskusi kelas sosial politik yang saya cintai dan banggakan, baik yang hadir secara offline di ruang Ransroom Tande Abeng University ataupun yang menghadiri secara daring dimanapun kalian berada. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita masih diberikan kesehatan dan tentunya kesempatan untuk belajar bersama, untuk menganalisa atau memahami isu-isu yang sudah ditentukan oleh panitia dalam rangkaian diskusi seri yang berkelanjutan kelas sosial politik atau sospol yang dilakukan oleh BEM TAU di bawah komando Mr. Presiden Ari Martua. Para peserta kelas sosial politik yang saya banggakan, pertama tentunya saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini yang dilakukan secara istiqomah ya. Saya lupa ini udah yang keberapa kalinya, tapi saya melihat bahwa kegiatan diskusi model yang kita lakukan pada sore ini adalah terobosan yang bagus, ajang untuk adu gagasan, sharing pemikiran, sharing pengalaman, ajang untuk mengedukasi diri antar sesama aktivis untuk mempelajari, memahami, termasuk juga memperdalam perspektif kita melihat persoalan-persoalan yang tengah bergulir, baik itu di level lokal, di kampus di mana kita berada, ataupun level nasional. Sudah seharusnya menurut saya mahasiswa yang telah mengikrarkan diri sebagai aktivis untuk selalu tampil merespon isu-isu yang tengah bergulir di masyarakat yang merugikan mahasiswa ataupun publik lainnya. Aktivis sudah seharusnya tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya melihat, mendengarkan, tapi juga ambil bagian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah terjadi tersebut. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, ketahuilah bahwa mahasiswa eksistensinya di Republik ini sebagai kelompok intelektual atau kelompok terdidik insan cendekia yang memiliki peran strategis dalam berbangsa dan bernegara. Status mahasiswa ini merupakan status pada level intelektual tinggi di mana usia muda seperti kalian semua ini identik dengan semangat, energi yang selalu penuh dan idealisme yang kuat. Oleh sebab itu, peran serta kalian di tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Tahun 98 adalah bukti teranyar menurut saya betapa mahasiswa berkontribusi besar dalam perjalanan negara kita ini, menuntut keadilan dan memastikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita ini bisa dijalankan dengan benar. Di tengah rakyat tidak bisa lagi berbicara, di tengah rakyat tidak berdaya menerima kebijakan dari pemerintah yang senantiasa menyengsarakan, mahasiswa selalu tampil tanpa kenal lelah dan takut memperjuangkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Jadi Indonesia, bangsa Indonesia seharusnya bersyukur mempunyai mahasiswa yang senantiasa selalu mendengar dan memperjuangkan aspirasinya. Memang kita punya
anggota dewan yang ada di Senayan, tapi karena kepentingan pragmatis yang bersekongkol dengan eksekutif, kepekaan mereka untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat kadang tidak bisa dilakukan dengan baik. Saudara-saudara yang saya cintai dan banggakan, tentunya sebagai kelompok intelektual di tengah masyarakat, kita sudah tidak semestinya aktivis. Saya katakan aktivis karena ini kan banyak yang aktif dalam ormawa atau organisasi kemahasiswaan. Tidak hanya rajin kuliah mengerjakan tugas-tugas dari dosen, tapi juga perlu kita meluangkan waktunya, pikiran dan tenaganya mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Saya cuma mengingatkan betapa peran mahasiswa ini sangat penting bagi masyarakat ya, termasuk juga kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang sering saya baca di media, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang di kampus maupun di komunitas lain, termasuk juga militerisme yang dilakukan oleh oknum mahasiswa misalnya ataupun pejabat yang ada di kampus, maka mahasiswa di situ harus mengambil peran untuk meluruskan dan menyelesaikannya. Nah, paling tidak ada 5 fungsi sosial yang mahasiswa miliki dan punya impact yang luar biasa bagi masyarakat. Pertama adalah role model. Mahasiswa harus menjadi contoh yang bagus, tidak hanya dalam aspek intelektual, tapi juga integritasnya, akhlaknya, di mana kalian berada, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Apa jadinya kalau kaum intelektual seperti mahasiswa punya intelektual, tapi tidak punya akhlak atau tidak punya integritas, maka harapan pemimpin masa depan, karena pemuda adalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Indonesia, bisa saja kepemimpinan di Indonesia akan menjadi masalah. Indonesia akan salah urus. Yang kedua adalah mahasiswa sebagai agen perubahan. Ini mungkin sering kalian dengar, tapi yang maksud saya ingin tegaskan di sini adalah aksi nyata yang kalian lakukan sebagai aktivis. Ketika melihat praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek diskriminasi atau pelecehan seksual atau tindakan-tindakan premanisme atau militerisme yang ada di tengah kalian, maka mahasiswa harus bertindak. Yang ketiga adalah mahasiswa punya peran sebagai guardian of values, menjaga nilai-nilai kebaikan, virtues-virtues yang ada di tengah masyarakat. Gotong royong, empati, keadilan, integritas harus dipertahankan keberadaan di tengah masyarakat. Dan mahasiswa bisa mengawal itu. Yang keempat adalah moral force. Kita memahami bahwa pendidikan sejatinya adalah sebagai upaya untuk membentuk karakter yang ideal. Maka mahasiswa harus bisa mengambil peran itu. Seperti saya sampaikan, apa jadinya jika bangsa ini kelompok intelektualnya, kita termasuk kelompok elit minority, karena tidak banyak dari anak bangsa ini yang bisa sampai mengenyam pendidikan tingkat tinggi. Kita adalah penerus kepemimpinan bangsa Indonesia di masa yang akan datang ini, maka harusnya punya moralitas yang baik. Yang terakhir adalah mahasiswa sebagai social control. Peran ini penting dan menjadi harapan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh masyarakat. Mahasiswa harus peka dan tajam melakukan kontrol-kontrol pada kebijakan-kebijakan yang ada di kampus, yang ada di pemerintah,
terutama yang merugikan masyarakat. Memang kita sudah seharusnya melatih diri dengan kegiatan-kegiatan diskusi yang kalian lakukan pada sore ini. Saya yakin kegiatan dan berjejaring adu gagasan, mengundang aktivis lintas kampus ini akan mempertajam cara kalian melihat suatu persoalan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi pada sore ini. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan sospol yang dilakukan oleh BEM TAU ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi semua peserta yang hadir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Umam atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden BEM Tanri Abeng University, Saudara Ari Martua. Kepada Saudara Ari Martua, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sambutlah, salam hangat dari saya. Salam cinta atas perjuangan, salam cinta atas kebermanfaatan. 2 kata, 1 perjuangan, hidup mahasiswa, 3 kata yang menyatukan kita semua, hidup rakyat Indonesia. Yang terhormat kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Ahmad Haril Umam Menhum. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak untuk membuka acara kita pada kelas sospol BEM TAU hari ini. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet BEM TAU 2021 Kabinet Segwati Sandya. Yang terhormat kepada seluruh Ketua KBM TAU. Yang terhormat juga kepada Pres Zaki Mustafa Zuhad selaku Presma UNS. Terima kasih Pres sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri kami di kelas sospol ini. Yang terhormat juga kepada Pres Rama Fatur Rahman selaku Ketua BEM UPNVJ. Terima kasih Pres sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri kami pada kelas sospol hari ini. Berangkat dari berbagai kasus yang ada dari resimen mahasiswa, kami dari BEM Tanri Abeng University, terutamanya pada Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM Tanri Abeng University 2021, mencoba ingin membuka ruang-ruang diskusi, baik itu secara daring, yang hari ini ada di Zoom, dan ada banyak peserta yang berkumpul di Ransroom Auditorium Tanri Abeng University yang berkumpul secara luring. Di sini kami melakukan acara secara hybrid guna untuk memperkaya literasi akan isu-isu nasional yang sedang beredar, yakni salah satunya adalah resimen mahasiswa dan dampak-dampaknya di lingkungan kampus. Hari ini berangkat dari berbagai isu yang sudah ada di tengah-tengah kita, banyaknya juga korban jiwa dari eksistensi Menwa ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita kaum mahasiswa, kaum intelektual, untuk menjadi agen-agen perubahan. Bukan hanya kita menyuarakan, beraspirasi, tapi kita juga harus mampu memberikan solusi tegas melalui kajian strategis yang mana itu mendapatkan langkah-langkah taktis untuk mendapatkan hasil kebermanfaatan yang nyata. Harapan saya melalui program ini nanti dari Pres Zaki dan Pres Rama akan memaparkan mengenai peran-peran mahasiswa di dalam menyikapi kasus-kasus Menwa, terutama yang terjadi di kampus-kampus Indonesia baru-baru ini. Semoga melalui program ini teman-teman dapat memberikan manfaatnya dan dapat memberikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di kelas sospol pada hari ini untuk disebarkan lagi kepada halayak umum. Sekian sambutan dari saya, semoga program kelas sospol yang bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Mantap, mantap. Baik, terima kasih atas sambutannya Pres. Dan telah bergabung bersama kita kedua narasumber hebat yang akan memaparkan materi kepada kita mengenai stop militerisasi di kampus. Saya akan menyambut terlebih dahulu narasumber pertama kita, yaitu Presiden BEM UNS tahun 2021, Saudara Zaki Zuhad. Halo Pres Zaki. Siap. Halo, selamat datang Pres. Bagaimana kabarnya? Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah baik. Suara saya masuk ya? Masuk Pres. Oke, mantap. Aman. Oke, terima kasih Pres Zaki. Oke, baik teman-teman. Karena kedua narasumber kita
sudah hadir di Zoom meeting dan siap memaparkan materinya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi pertama. Kepada pemateri pertama, Prezaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik, kawan-kawan semua, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ataupun momentum yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini, dikarenakan ada satu momen yang menurut saya harus kita maknai. Maknai bahwa apa yang menjadi tatanan kita, sesuatu yang kurang ideal, sesuatu yang akhirnya mungkin perlu kita ingatkan bersama, bahkan kita ubah untuk kemudian menuju sesuatu yang baik, ya kita harus mengusahakan itu. Gitu. Apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Kabiro teman-teman semua, bagaimana kita menjadi guardian of value, kemudian jadi agent of change, dan lain sebagainya. Ya, terlebih hari ini kita akan bicara tentang satu cara berpikir ya, bagaimana kita stop militerisme di kampus gitu. Nah, kenapa narasi ini perlu kita rawat teman-teman, stop militerisme di kampus? Kalau bicara tentang UNS agak serem gitu, masalah militerisme. Kalau teman-teman tahu Panglima yang kemarin ya, Hadi Cahyanto, itu merupakan ketua MWA gitu, dan MWA ini organ tertinggi di UNS. Jadi ya terlepas ya apa yang terjadi di UNS, apakah ada militerisme ataupun lain sebagainya, ya walaupun memang belum ada kerasa gitu. Tapi masuknya orang militer gitu, yang mungkin ya kalau kita bicara orang militer ya geraknya selalu di lapangan dan seterusnya, nggak terlalu menghadirkan satu fokus di persoalan pendalaman keilmuan gitu. Nah, ini jadi pertanyaan gitu. Banyak hari ini fenomena-fenomena yang bisa kita lihat, entah itu di kampus, para orang-orang militer udah masuk gitu di sana, kemudian di pemerintahan gitu. Kalau teman-teman lihat gitu, bagaimana bahkan KPK aja gitu, sekarang dipimpin oleh ya satuan kepolisian, walaupun ya kita bisa bicara bagaimana satu penjagaan itu sekarang udah dimasuki oleh apa ya, orang-orang yang berlatar belakang militer itu, entah di pemerintahan, entah di lembaga-lembaga yang fokus pada penjagaan sipil gitu. Nah, bicara tentang Menwa misalnya, Menwa hari ini, kalau kita lihat Menwa ini kan dia berangkat dari hadirnya Walawa ya teman-teman. Walawa itu apa namanya, wajib latih mahasiswa bagi mahasiswa gitu. Dan di sana tahun 1959 itu diprakarsai oleh Aha Nasution gitu. Beliau jenderal besar gitu. Dan 1963 itu dinasionalkan gitu. Di setiap hampir semua provinsi, kalau setahu saya dari keseluruhan provinsi itu ada 32 atau 31 apa namanya, cabang Menwa gitu kan. Menwa itu ada itunya ya, ada tingkatannya, ada kampus, ada daerah, ada wilayah yang lebih tinggi dan seterusnya sampai ke nasional. Nah, ini yang jadi catatan teman-teman. Kalau kita bicara tentang militer masuk kampus, kalau bagi saya gitu, simbolisasi hadirnya Menwa itu adalah ya bagaimana militer ini mencoba untuk kemudian masuk ke dalam satu lingkup ranah pendidikan gitu. Dan tentu kalau kita lihat ya bagaimana pembagian ataupun kalau kita maknanya aja di undang-undang bela negara ataupun semacamnya gitu. Yang dimaksud dengan bela negara itu adalah bukan dia yang sempit ya pikirannya, dia berperang, dia ke lapangan untuk kemudian tembak-tembakan dan seterusnya. Bela negara itu bisa dengan banyak cara gitu. Kita berkuliah itu udah bisa dikatakan bela negara. Kita berkontribusi, bikin program kerja di BEM gitu dan lain sebagainya. Itu adalah
bentuk bela negara juga gitu. Jadi bela negara itu adalah mereka-mereka yang mengusahakan kebaikan untuk ada dampak di bangsa kita, ya sekecil program kerja yang kita lakukan, sekecil kita menjaga lingkungan kita gitu agar sampah-sampah tidak berserakan, itu udah bisa dikatakan bela negara gitu. Mereka-mereka yang berprofesi sebagai guru itu udah bela negara. Mereka yang berprofesi sebagai mahasiswa yang kritis itu udah bela negara juga gitu. Nah, 1963 itu nasional gitu Menwa ini dideklirkan dan hampir di semua provinsi ada. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat di Menwa gitu. Menwa hari ini kan dikatakan resimen mahasiswa gitu. Resimen mahasiswa yang di dalamnya banyak mengadopsi ilmu keprajuritan. Kalau teman-teman tahu semboyannya apa ya? Kalau tidak salah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan keprajuritan gitu. Jadi menggabungkan nilai akademik dengan keprajuritan gitu. Itu cara berpikir dari Menwa. Dan Menwa ini dulu itu adalah dijadikan sebagai komponen cadangan untuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, jadi memang disiapkan untuk kemudian dilibatkan dalam persoalan militer. Kalau teman-teman tahu dulu ada di TII, ada Trikora di Papua gitu. Itu melibatkan Menwa. Nah, jadi ada sipil yang dibentuk dan itu mereka berangkat dari lingkup akademisi sehingga didoronglah untuk kemudian berkontribusi secara keprajuritan gitu. Nah, dulu memang bisa dikatakan ya sipil perlu punya cara berpikir, bisa jadi ya dulu tentara kemudian komponen cadangan itu sedikit gitu sehingga mengajak sipil ayo kita didik untuk kemudian berperang gitu. Nah, tapi kan kalau semakin ke sini harusnya cara berpikirnya udah beda gitu. Dengan kondisi stabilitas keamanan, politik dan lain sebagainya, itu harusnya bisa berpikir lebih fokus gitu dengan bidang yang kita emban gitu. Kalau kita mahasiswa ya udah kita fokus dengan profesi ataupun kompetensi yang harusnya kita dorong gitu. Saya ilmu hukum gitu. Maka yang saya dorong adalah bagaimana saya bisa berkompeten dan bisa mengabdi kepada negara dengan ilmu keilmuan saya gitu. Nah, mereka-mereka yang keprajuritan gitu, polisi, TNI dan lain sebagainya, it's okay, silahkan gitu. Langsung gitu. Kita sebarkan pembidangan itu. Ada yang di kepolisian, ada yang di TNI, ada yang dia mahasiswa, kemudian pasca kampusnya dia berusaha untuk kemudian berkontribusi dengan jalannya, dengan nilai akademisnya gitu. Dan SKB 3 Menteri di tahun 2000 itu menjadikan Menwa ini bukan lagi sebagai komponen cadangan gitu, tapi dia komponen pendukung teman-teman. Jadi hari ini kalau bisa dibilang Menwa ini udah sangat militer. Kalau bisa dikatakan hari itu Menwa itu sudah dalam lingkup pembinaan dari kampus gitu. Jadi bukan secara struktural itu di bawah TNI gitu. Kalau secara itu ya SKB kemudian ada SK dari dulu saya pernah baca SK Menhan atau ya Menteri Pertahanan atau lain sebagainya yang menjadikan si Menwa ini sebagai komponen pendukung bukan lagi komponen cadangan gitu. Ya kita juga mahasiswa ya dia komponen pendukung. Tapi si Menwa ini dispesialkan. Jadi institusinya itu dituliskan secara eksplisit gitu. Oh Menwa gitu. Nah kemudian kalau kita bicara tentang bela negara ya, itu kan ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 kalau enggak salah, itu tentang pertahanan negara gitu. Nah, di dalamnya banyak membahas kedudukan gitu. Kita sebagai warga negara gitu. Kemudian pendefinisian tentang bela negara dan lain sebagainya itu hadir di sana. Dan di sana enggak sempit gitu. Militer itu
jadi salah satu bidang gitu. Ya kalau lu pengen hidup dengan pengabdian di militer ya udah gitu. Lu pengen hidup di pengabdian di budaya akademis ya udah ayo kita berpendidikan jadi mahasiswa gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi catatan ya? Kalau saya lihat di Menwa ini budaya militeristiknya banyak mengadopsi hingga saat ini gitu. Jadi misal ya cara berpakaian, cara pembaretan, kemudian di dalamnya pakaiannya itu ya mereka seringkali bawa senapan gitu yang tiruan-tiruan gitu, kemudian mereka seringkali apa namanya berkegiatan layaknya orang militer latihan gitu. Nah, berarti kan ada abdosian apa ya? Mungkin kulturnya gitu. Kultur yang ada di militer itu dibawa sehingga itu jadi budaya di sana gitu. Dan kalau kita berkaca di UNS dan UPN itu sangat momentum yang sangat mengerikan, momentum yang sangat disayangkan terjadi gitu. Karena ketika ya seorang mahasiswa kemudian dia meninggal gitu dengan gara-gara latihan yang ternyata dia nggak punya pengawasan yang sedemikian rupa gitu. Kalau kita bicara TNI bahkan itu ada proseduralnya gitu untuk kemudian ibaratnya ada pukul-pukulannya atau ada pendisiplinan kalau bahasa mereka itu ada batasannya, ada prosedurnya gitu. Nah, hari ini banyak dari teman-teman Menwa itu dia tidak menghadirkan satu penjagaan, satu batasan yang jelas sehingga ketika ada hal atau masalah apa-apa ya jadi berabe gitu. Ya, sehingga terjadi di UNS kemarin, sehingga terjadi di Menwa UPNJ kemarin gitu. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau saya cerita tentang UNS di sana, ya bahkan ada 73 adegan yang dikonstruksikan oleh kepolisian untuk kemudian bisa kita lihat ternyata memang ada kekerasan. Dan kekerasan ini terjadi dari tahun ke tahun gitu. Nah, kalau kita bilang kekerasan itu kan berarti ada korban yang akhirnya dia disakiti, akhirnya dia diserang dan lain sebagainya dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi gitu. Nah, kejadian kemarin itu di akhir Oktober gitu. Di akhir Oktober di tanggal 25 atau 26 ya, di hari Minggu, dan di sana terjadi banyak refleksi yang perlu kita lihat gitu tentang fakta yang ada di dalamnya. Ada almarhum Gilang, dia meninggal gitu. Beliau meninggal pasca dari kegiatan Menwa gitu. Jadi itu tuh baru berjalan 2 hari teman-teman, baru berjalan 2 hari dan itu masih pra gitu. Kalau Mas Rama yang mungkin di UPNJ itu masanya pembaretan gitu. Kalau di UNS ini masih pra udah kayak gitu gitu. Dan di UNS ini ada apa namanya istilah-istilah yang aneh-aneh gitu. Ada kipas asmara. Kipas asmara itu ditampar bolak-balik. Kemudian ada ranting jatuh itu popor senjata pakai senjata yang imitasi itu gitu. Dan itu sangat sakit gitu. Bahkan ada extra joss itu dipukul gitu. Itu istilah-istilah yang membudaya di UNS dan itu adalah kekerasan. Ternyata nggak cuma terjadi di tahun 2021, terjadi di 2013, di 2008. Di 2008 itu bahkan ada Mbak Diva namanya, beliau keluar dari Menwa, itu dicari, diminta untuk balik lagi, dan kalau nggak mau balik disiksa gitu. Jadi teman-teman sebayanya itu dia bertanggung jawab kayak narik lagi orangnya untuk kemudian dikasih pelajaran kalau dia nggak mau gitu. Kalau ya mau balik lagi ya it's okay gitu. Bahkan ada temuan dari teman-teman mahasiswa gitu, kalau keluar dari Menwa ini dia harus bayar denda gitu. Ada MOU yang sedemikian rupa yang memberatkan bagi mereka pendaftar gitu. Nah, itu yang terjadi di UNS gitu. Ada kipas asmara, kipas apa namanya? Ada extra joss yang dipukul itu, kemudian ada ranting jatuh gitu dipopor oleh senjata gitu dan keras itu senjatanya.
Dan ya kemudian kalau dilihat dari fakta, hal tersebut sudah membudaya dan itu sangat disayangkan. UNS belajar banget lah, belajar banget di proses kemarin dan banyak gerakan yang kita kawal. Bahkan kemarin baru kami menghadirkan satu audiensi dengan kepolisian untuk kemudian mempertanyakan apa yang menjadi sikap kepolisian terhadap perkembangan kasus. Kemudian dari mahasiswa juga memberikan feedback mungkin yang data yang dimiliki dan seterusnya. Itu. Kemudian konsep bela negara itu luas gitu. Jadi kalau saya menekankan lagi militer itu jangan disempitkan apa ya sebagai jalan yang bisa masuk ke dunia kampus juga gitu. Menurut saya ya akademik gitu. Kemudian di sana wadah pembelajaran kawah candra di muka. Jadi persoalan struktural yang di luar sana terhadap kampus harusnya udah nggak ada. Kemudian persoalan-persoalan kekerasan yang membudaya harusnya itu udah nggak cocok, nggak pantas di dunia akademisi gitu. Jadi kejadian di UMS juga, di UMS ternyata di April itu ada juga namanya almarhumah Naila gitu. Terus di UGM juga, dan kemarin baru terkuak lagi ya di UPNJ gitu. Dan ternyata memang ada aturan kayak gini gitu. Jadi mereka itu ada tanda tangan, ada MOU di mana ketika ada apa-apa itu mereka tidak boleh melaporkan ke pihak manapun gitu. Bahkan ada kasus kayak gini, dia itu sakit gitu, dia udah nggak bisa jalan berhari-hari, dia nggak boleh pulang gitu ke rumahnya sampai dia sembuh di di markasnya gitu, markas komandonya gitu. Nah itu jadi catatan besar bagi saya bahwa pertama adalah kita jangan memaksakan dunia ataupun hal yang nggak cocok di luar sana masuk ke dunia akademik ataupun dunia pendidikan. Biarlah fokus dengan pembelaan bela negara masing-masing dari versi kita. Kemudian budaya kekerasan itu udah nggak cocok banget di dunia kayak kekerasan, senioritas dan lain sebagainya, militerisme itu nggak cocok di dunia kampus. Dunia kampus itu adalah dunia kritis. Jadi jangan pernah mengharapkan di dunia kampus itu ketidakrasionalan itu hadir kemudian itu dirawat di sana gitu. Nah itu mungkin yang jadi catatan. Kemudian selebihnya ya perlu kita kawal ya apa yang terjadi di teman-teman mahasiswa, jangan sampai ke depan terjadi hal yang serupa dan ya kita belajar banyak lah dari kejadian-kejadian terakhir kemarin. Mungkin itu aja dan ya kita dukung lah kalau saya stop militerisme di kampus karena nggak cocok di dunia kampus dengan iklim yang sedemikian rupa. Betapapun ya mereka misalnya ada perwira karir yang berangkat dari kampus. Kan mereka perwira karir itu dia diambil karena keilmuannya, karena ada harapan mereka itu adalah akademisi dan pendisiplinan ataupun pelatihannya ya harusnya nggak seberat mereka yang diproyeksikan untuk kemudian berpikir untuk berperang dan seterusnya. Mungkin itu aja dulu dari saya, biar nanti kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke MC atau moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pres atas pemaparannya dan telah bergabung bersama kami di sini Pres dari UPNVJ, Pres Rama Fatur Rahman. Halo Pres. Halo, selamat sore. Oh. Wah mantap, Bang Rama. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Pres? Alhamdulillah sehat. Gimana MC Pres Zaki? Luar biasa, sehat. Oke, selanjutnya kita akan menyimak materi dari pemateri kedua, yaitu Pres Rama. Kepada Pres Rama, tempat dan waktu saya persilahkan. Kepada operator, bisa tolong di-share screen. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore untuk teman-teman dari BEM TAU dan keluarga besar mahasiswa TAU dan Pres Zaki yang tadi sudah menjelaskan, sebenarnya sudah sangat lengkap nih. Saya juga bingung mau menjelaskan apa. Tapi nggak apa-apa, ini saya juga akan memberikan pandangan dari teman-teman Veteran Jakarta mengenai Menwa itu sendiri. Jadi nanti akan saya jelaskan perihal dengan Ormawa, kemudian sejarah Menwa, kemudian saya jelaskan juga apa yang terjadi di UPN Veteran Jakarta dan bagaimana sih relevansi Menwa di era seperti ini gitu, di era saat ini. Baik, bisa dilanjutkan slide-nya. Oke, langsung aja ke keorganisasian. Ya, seperti yang ada di pasal 77 ya, ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keorganisasian mahasiswa itu paling sedikit memiliki fungsi yang pertama, mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa, mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa, kemudian mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi mahasiswa itu tergolong terbagi-bagi menjadi organisasi eksekutif, legislatif, yudikatif, UKM, kelompok studi mahasiswa, dan lain sebagainya di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas ataupun jurusan. Oke, berikutnya itu kita akan belajar mengenai apa itu sejarah Menwa. Tadi sebenarnya sudah di-notice ya, sudah disampaikan juga, tapi mungkin ini saya sampaikan kembali. Sejarah Menwa itu pertama kali dibentuk di Indonesia oleh Ahmad Nasution ya, saat itu sebagai jenderal TNI pada pemerintahan Orde Lama sebenarnya, dan misi dan tujuan itu membentuk penyebaran paham komunis yang ada di dalam kampus. Kalau yang kalian tahu mungkin dulu ada ya, kita kenal dengan Sentra Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI yang merupakan afiliasi dari paham komunis itu sendiri. Nah, tadi juga sempat disampaikan ya sama Pres Zaki, 1963 dibentuk Resimen Mahasiswa berdasarkan KB ya, keputusan bersama WAMPA bidang Hankam dengan Menteri Perguruan Tinggi saat itu, Pendidikan Tinggi, bersumber dari mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan dasar keprajuritan. Dan memang kondisi sosial politik saat itu ya, saat itu sedang eranya kalau secara global ya, perang dingin antara blok timur dan blok barat, dan itu tentu sangat memanaskan situasi politik, apalagi di Indonesia juga terjadi banyak pemberontakan ya, pemberontakan Permesta, DITI, kemudian juga RMS dan lain sebagainya. Dan saat itu memang komponen militer membutuhkan banyak sumber daya, dan salah satunya yang betul-betul diberdayakan adalah komponen dari mahasiswa itu sendiri. Kalau dulu di zamannya mungkin ketika perang kemerdekaan, kita mengenal dengan adanya tentara pelajar. Ya. Kurang lebih sebenarnya kalau yang saya pahami ya, antara konsep tentara pelajar dan resimen mahasiswa saat itu kurang lebih tidak jauh berbeda gitu teman-teman. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, tahun 67 terjadi perubahan ya, menjadi wajib latih mahasiswa. Kemudian 72 juga diadakan evaluasi. Kemudian pada tahun 1996 dibuat petunjuk pelaksanaan pembinaan satuan resimen mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Oke, berikutnya. Nah, sejauh ini ya, waktu itu pembinaan dan penggunaan resimen mahasiswa itu cenderung segala sesuatunya berkiblat pada tentara ya, dan seolah-olah terlepas dari pembinaan kampus. Maka pada tahun 2000 dikeluarkan keputusan bersama 3 menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri,
tentang pembinaan dan pemberdayaan resimen mahasiswa itu sendiri. Jadi akhirnya Menwa ini dijadikan sebagai organisasi yang berbentuk unit kegiatan mahasiswa UKM. Yang mana UKM itu kan yang kita tahu ya jenis-jenisnya ada penalaran, ada bidang minat bakat seni, budaya, olahraga dan lain sebagainya. Dan Menwa itu dikategorikan sebagai UKM, guys. Dan sebenarnya ini yang jadi pertanyaan kita semua gitu, bahwa ketika kita sebut UKM, otomatis kan kegiatan-kegiatannya memang orientasinya adalah di kampus ya, minat bakat, penalaran, ilmiah, akademik dan lain sebagainya. Tetapi mengapa organisasi seperti Menwa ini yang notabene kegiatan-kegiatannya ini lebih banyak di luar kampus gitu ya, lebih banyak dibina oleh militer gitu ya, mengapa kemudian menjadi unit kegiatan mahasiswa gitu. Jadi ini jadi semacam pertanyaan di teman-teman mahasiswa UPN gitu ya. Seolah-olah organisasi Menwa ini organisasi eksternal yang diinternalisasikan gitu ya. Oleh pemerintah dipaksakan untuk ada di perguruan tinggi ya. Dengan alasan yang tadi sudah disebutkan oleh Presdaki ya, untuk bela negara dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan bahas terkait relevansinya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita menyinggung tentang agenda reformasi seperti era yang sangat sangat suram bagi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, ya. Hak-hak individu itu banyak direteli, banyak yang direpresi. Kita untuk menyampaikan sebuah gagasan, menyampaikan daya kritik itu sangat sulit. Mengapa? Karena rezim saat itu sangat otoriter, menggunakan segala upaya ya untuk meredam ataupun membatasi kebebasan individu kita semua gitu. Jadi situasinya memang sangat mencekam bagi daya kritis mahasiswa saat itu. Nah, salah satu tuntutan reformasi adalah memberhentikan segala bentuk militerisme di dalam lingkungan sipil gitu. Seharusnya ini juga berlaku di dalam kampus gitu ya. Ruang akademik kan ini kita kategorikan sebagai ruang sipil ya, teman-teman. Maka ruang sipil seperti ini apabila masih ada unsur-unsur militer di dalamnya ya, baik itu organisasinya maupun pola pembinaannya dan doktrin-doktrinnya, maka sebetulnya ini seperti apa ya? Ya reformasi di korupsi, teman-teman. Jadi reformasi di korupsi bukan hanya KKN-nya aja yang ternyata masih berlanjut, tapi ternyata budaya militer itu masih kental di lingkungan sipil gitu ya. Apalagi di perguruan tinggi yang jelas-jelas ada organisasi semacam Menwa ini gitu. Nah, banyak seruan dari mahasiswa untuk menghilangkan agenda dan propaganda militerisasi kampus sebagai bentuk penghapusan budaya Orde Baru yang menggunakan kekuatan. Slide berikutnya. Halo? Oke. Ini suara saya jelas kan ya? Kalau enggak nanti tolong diingatkan ya. Baik, Pres. Kalau bisa off cam aja, Pres. Soalnya kami di sini mendengar suara Pres itu putus-putus. Jaringannya mungkin tidak stabil.
Oke, sorry, kendala jaringan. Suara saya jelas kan ya? Dengar jelas, Pres. Baik, berikutnya, sejatinya organisasi mahasiswa ditujukan untuk membentuk intelektual yang berpikir kritis gitu ya. Namun eksistensi Menwa pada masa kini dianggap tidak sejalan dengan pembentukan akal budi praktis mahasiswa. Dikarenakan doktrin Menwa yang berpaham militeristik yang dimana harus patuh terhadap sistem komando. Tentu hal ini dianggap sebagai suatu hal yang bertentangan dengan peran mahasiswa sebagai agent of change yang dituntut agar selalu berpikir kritis dan melawan sistem yang menindas, teman-teman. Ya, sistem paham militeristik dan peran mahasiswa Halo, Pres. Suaranya masih putus-putus terdengarnya. Sangat direkomendasikan untuk off-cam agar suaranya bisa diterima dengan jelas oleh kami di sini. Oke, cek suaranya udah masuk ya. Oke, masuk, Pres. Terdengar dengan jelas. Oke, bisa slide berikutnya. Nah, dogma militer yang berada dalam Menwa dianggap irrelevan ya dengan implementasi security sector reform di Indonesia, yang dimana reformasi tubuh otokrasi kemiliteran berada di tangan rakyat. Sedangkan dengan adanya Menwa, mahasiswa berada di dalam cengkeraman aparatus dan harus tunduk terhadap dogma tersebut. Tentu hal ini dianggap juga sebagai masuknya ranah militer ke dalam lingkungan sipil. Oke, berikutnya. Nah, fenomena saat ini juga yang ikut Menwa itu jumlahnya sangat sedikit kalau di UPN ya, dan mayoritas justru diisi sama perempuan gitu. Nah, dengan sedikit minat mahasiswa untuk bergabung ke dalam organ Menwa ini, itu sebenarnya sudah mengindikasikan ya, merupakan salah satu bentuk konkret bahwasanya Menwa sudah dianggap tidak relevan di kalangan mahasiswa yang sudah muak dengan doktrin militer represif yang melekat di Indonesia, dikarenakan Menwa bukan merupakan amanat dan budaya reformasi yang patut dipertahankan. Oke, berikutnya. Nah, Menwa yang pada umumnya di berbagai kampus diakui bentuknya sebagai UKM, pada kenyataannya acap kali berada di bawah naungan militer dalam hal pembinaan dan pembaretan dan lain sebagainya. UKM tentu pada hakikatnya merupakan organisasi kemahasiswaan yang berlaku secara internal ya. Namun dengan melihat besarnya keterlibatan militer dalam segala kegiatan Menwa, apakah patut dikatakan Menwa sebagai organisasi intrakampus? Bukankah hubungan tersebut menegaskan bahwa Menwa merupakan organisasi eksternal yang diinternalisasikan oleh pemerintah ke tubuh pendidikan? Oke, next berikutnya. Nah, sedikit sekarang saya mau cerita yang ada di UPN Veteran Jakarta. Ini memang agak berbeda dengan teman-teman yang ada di UNS ya. Di UPN Veteran Jakarta ini yang terjadi adalah kegiatan pembaretan, di mana kegiatan pembaretan ini memakan korban jiwa, meninggal dunia gitu.
salah satu teman kita dari D3 Fisioterapi angkatan 2020, dan ternyata setelah diselidiki kembali ini kegiatan pembaretan yang gabungan gitu, nggak cuma satu kampus tapi juga ada kampus lain gitu, ada Unkris kalau nggak salah. Nah, mengapa adanya korban jiwa itu ada? Karena kelalaian dalam penanganan medis, teman-teman. Jadi salah satu agenda pembaretan itu adalah adanya long march gitu ya, jalan berapa kilometer gitu ya, 10 sampai 15 kalau nggak salah. Dan korban ini kelelahan gitu ya, kelatihan. Namun ternyata menwa-menwa ini yang menyelenggarakan kegiatan ini tidak memiliki emergensi atau tidak memiliki darurat kesehatan yang mumpuni gitu. Padahal kan ini latihan fisik, teman-teman ya. Dan itu seharusnya mempunyai profesional medis di dalam kegiatan tersebut ya, dan kebutuhan seperti obat-obatan, fasilitas-fasilitas itu harus ada gitu. Nah, dan ada juga kesalahan dalam penanganannya. Jadi dikira korban ini kesurupan gitu ya. Padahal sebenarnya korban ini mengalami heat stroke ya, gejala keletihan, kecapean gitu ya. Nah, justru malah dibawanya ke paranormal. Nah, setelah dari paranormal baru akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun sebelum sampai rumah sakit, akhirnya meninggal dunia di perjalanan gitu ya. Itu sebenarnya yang terjadi di UVN Veteran Jakarta. Dan setelah ditelusuri kembali, ternyata kegiatannya itu tanpa ada izin dari kampus gitu. Tidak ada surat izinnya. Kalau kampus memberikan izin itu hanya untuk kegiatan diklat. Diklatnya itu beda tanggalnya. Itu dilakukan diklat. Nah, kalau pembaretan ini tidak ada izin sama sekali, padahal setiap kegiatan ormawa itu memerlukan izin ya. Apalagi ini kegiatannya kegiatan fisik dan dilaksanakan di luar kampus gitu ya. Seharusnya monitoring pengawasan itu betul-betul diperhatikan baik dari sisi rektoratnya maupun dari UKM atau ormawa tersebut. Itu yang terjadi, teman-teman. Sebenarnya kalau bicara soal militerisasi, itu nggak cuma kita bicara soal menwa, tapi yang baru-baru ini terjadi dan sangat dirasakan oleh kampus-kampus UPN. Ya, UPN kan ada 3, UPN Jatim, UPN Jakarta, UPN Jogja ya. Itu kita betul-betul diintervensi, betul-betul diarahkan oleh militer untuk masuk ke komponen cadangan. Gitu. Kita seperti apa? Seperti dibujuk tapi dengan paksaan gitu. Oleh rektorat, oleh dekanat, itu secara struktural bermain gitu. Dan bahkan seperti mewajibkan teman-teman rekan-rekan organisator untuk ikut kegiatan tersebut. Ya. Seperti yang terjadi di dekanat FEB, VNVJ, gitu. Saya dapat laporan juga gitu. Akhirnya kita ada kesempatan forum bersama dengan forum aspirasi dengan rektorat, dekanat, dan BEM fakultas, BEM universitas. Kita menuntut Komcat ini seharusnya ditolak gitu ya, jangan sampai dipaksakan pada mahasiswa. Bahkan ada rencana Komcat ini, komponen cadangan ini akan diwajibkan bagi penerima beasiswa. Ya, tentu ini hal yang sangat diskriminatif dan sangat-sangat ya menggelikan bagi kita. Orang yang dalam tanda kutip berekonomi menengah ke bawah, berjuang untuk belajar ke perguruan tinggi, niatnya untuk belajar gitu ya, malah dipaksa untuk mengikuti kegiatan militer. Itu suatu hal yang sangat diskriminatif dan menyalahi lah relasi kuasa yang terjadi di situ.
Itu yang saat ini teman-teman UPN juga tolak gitu ya, komponen cadangan. Dan UPN sekali lagi dia melakukan militerisasi di dalam kampus itu dengan adanya pembinaan bela negara untuk semua dosen. Semua dosen itu wajib ikut pembinaan bela negara, baik yang ASN, baik yang PNS maksudnya, maupun yang bukan gitu ya. Itu harus ikut pendidikan bela negara. Seperti kita tahu, dosen-dosen kan umurnya sudah sepuh-sepuh ya, banyak yang udah tua juga gitu ya. Harus mengikuti kegiatan militer seperti ini, tentunya sangat memberatkan gitu. Laporan-laporan dari dosen kepada saya juga keberatan gitu ya. Tapi apa daya mereka terikat kontrak profesional ya, mau nggak mau harus ikut kegiatannya gitu ya. Kegiatan pembinaan militer gitu dari kampus gitu ya. Padahal bela negara itu kan seharusnya jangan dimaknai sempit, teman-teman ya. Dan proses pendisiplinan itu bukan semata-mata melalui kegiatan militer sebetulnya. Ya, seharusnya jangan terpaku seperti itu pola berpikirnya, gitu, teman-teman. Ini yang terjadi di kampus kita. Dan itu yang kita sayangkan, adanya Komcat yang seolah dipaksakan. Jadi yang saya tangkap itu rektorat itu diintervensi sama Mabes TNI ya, untuk menyetorkan sekian nama mahasiswanya untuk ikut gitu ya. Bahkan rektor saya sendiri menjanjikan saya akan kirim 500 gitu. UPN Jatim 2000 gitu. Itu kan sebuah upaya untuk menjilat Mabes TNI ya, tapi dengan memaksakan mahasiswa untuk gabung gitu. Itu hal yang sangat kami selaku mahasiswa gitu ya, sebagai organisator sangat kecewa lah dengan ada upaya-upaya seperti itu sangat memalukan, menggelikan gitu, teman-teman. Dan sebenarnya kalau saya tangkap juga ya, militerisasi dalam kampus itu tidak hanya terjadi di Menwa seperti teman-teman. Dan itu tidak hanya terjadi oleh unsur militer aja, tapi di kampus-kampus kita gitu ya, di organisasi-organisasi kita, ternyata juga ada yang menerapkan pola-pola yang serupa gitu ya. Bahkan perpeloncoan gitu ya, di himpunan mahasiswa, di UKM, misalkan di Mapala gitu ya, mahasiswa pencinta alam, yang di UPN sendiri juga ada kabarnya melakukan penganiayaan gitu ya, pemukulan dan sebagainya. Kemudian saya juga sempat dengar salah satu himpunan itu melakukan perpeloncoan yang sangat tidak manusiawi, teman-teman. Jadi Jadi kayak kalian itu harus saling suap-suapan gitu ya. Makanan yang kotor gitu ya, yang menjijikan lah pokoknya. Dan itu pola-pola seperti itu terjadi dan masih membudaya di organisasi mahasiswa itu sendiri gitu ya. Dengan asumsi itu merupakan bentuk pendisiplinan, bentuk meningkatkan rasa kekeluargaan senior junior, padahal justru itu sebuah tindak kekerasan, tindak pelecehan, tindakan yang tidak manusiawi, dan tidak ada relevansinya dengan terbentuknya karakter mahasiswa yang disiplin, mahasiswa yang kritis gitu, teman-teman. Jadi kalau bicara soal militerisasi dalam kampus, bagaimana kita bisa menghentikannya? Yang paling memungkinkan adalah di dalam diri kita sendiri ya, maksudnya di internal organisasi kita. Apakah kita masih menerapkan hal serupa gitu? Apakah di dalam proses kaderisasi kita masih melakukan hal tersebut atau enggak? Kalau kita ternyata masih melakukan perpeloncoan, kekerasan, ya baik verbal maupun fisik gitu ya. Terus kita teriak-teriak menolak Menwa, terus menolak Komcat dan lain sebagainya. Itu seperti menampar muka sendiri sebenarnya. Jadi yang harus dilakukan kita semua gitu ya, sebagai elemen mahasiswa itu di organisasi mahasiswa sendiri harus aware gitu, harus sadar ya akan pola-pola
kaderisasi yang berbau militeristik, kaderisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, itu harus kita tolak, gitu, harus kita laporkan apabila itu terjadi, gitu. Dan harus berani dari kitanya untuk melakukan pengawasan seperti itu, baik oleh BEM, MPM, ataupun organisasi mahasiswa yang lain, gitu. Bahkan mahasiswa sendiri kalau melihat itu terjadi di organisasi kampus, gitu ya, kaderisasi yang seperti itu harusnya segera melaporkan, ya. Atau kalau ternyata tidak direspon, bisa memviralkan hal tersebut. Karena apabila hal itu terus terjadi, ya, membudaya, gitu ya. Apa artinya kita teriak stop militerisasi dalam kampus, ternyata kita sendiri adalah pelakunya, gitu, teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mungkin saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada pemateri 2, Pres Rama, atas pemaparannya. Sangat luar biasa. Oke, teman-teman, itu tadi dia pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang hebat. Kini kita sudah mendapatkan wawasan mengenai urgensi pentingnya kita sebagai mahasiswa untuk bersama-sama mengawal isu ini agar tidak tercipta lagi korban-korban berikutnya dari program militerisasi kampus. Selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta di Zoom meeting. Saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya dengan raise hand terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk open mic ketika sudah saya berikan instruksi, atau teman-teman dapat memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar Zoom ini. Oke, kepada Imansyah, boleh open mic untuk bertanya kepada pemateri. Satu dan nomor. Oke, terima kasih kepada moderator. Izin Pres BEM TAU. Mau bicara sedikit saja, berpendapat dan bertanya, gitu, izin kepada Presma UNS dan Presma dari UPNPJ. Oke, sedikit pendapat saya mengenai militerisasi di kampus, gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imansyah. Saya dari jurusan manajemen Tardi Abeng University, asal Sulawesi. Oke, sedikit berpendapat. Ketika militer, gitu, maka kita perlu mengetahui definisi militer, gitu. Saya sedikit berpendapat mengambil dari jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam jurnalnya dikeluarkan bahwa militer itu berasal dari bahasa Yunani, miles, yang berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Nah, di sini artinya ada sesuatu yang dipersiapkan untuk menghadapi suatu kondisi, gitu. Ketika, mohon maaf ya, untuk bukan menyudutkan salah satu kampus. Ketika dalam suatu institusi, ya, bukan institusi, salah satu kampus yang di dalamnya ada pedoman-pedoman akademis, dimasukkan unsur-unsur yang dipersiapkan untuk bertempur, gitu. Maka nggak logis, gitu. Akademis dipersiapkan untuk bertempur. Lama-kelamaan, bertempur, orang-orang yang disiapkan untuk bertempur disuruh berdebat mengenai akademis, gitu. Kan ngaco logikanya, gitu.
Nah, namun gini, mohon maaf sedikit bercerita tentang kampus di daerah saya gitu. Saya tidak menyebutkan kampusnya dengan alasan nama baik gitu. Kan seperti disebutkan tadi UPNA, Prisma UPNPJ, bahwa ini tidak berlaku hanya untuk menua gitu. Tapi di situ ada senioritas. Tapi tadi mohon maaf Pres UPNPJ ada sedikit pertanyaan. Ini Pres, tadi Pres sebutkan bahwa jika tidak ditanggapi laporan adanya kekerasan dalam hal, misalkan saya pernah kuliah di kampus di daerah saya Sulawesi, itu kita namanya itu PPKMB, penyambutan kegiatan mahasiswa. Nah, kegiatannya disambut baik, gitu. Kegiatannya disambut oleh dekannya, seniornya baik-baik, ramah-ramah. Mendekati maghrib gitu, mendekati maghrib, senior atas gitu, masuk ke ruangan, nyuruh panitia keluar. Nah, masuk sini militer, perpeloncoan dan sebagainya. Semua HP dimatikan dan sebagainya. Misalkan tadi jika tidak dilaporkan ya diviralkan gitu. Mau viralkan gimana? HP ditutup gitu konsep. Pertanyaan sedikit. Kemudian dalam situasi itu teman-teman saya tidak ikut, tapi saya mendengarkan cerita keluh kesah teman-teman saya. Saya tidak ikut alasan bahwa saya sudah mencurigai adanya kekerasan gitu. Jadi saya menolak, walaupun saya dibenci oleh senior. Gitu. Ketika itu sebelum saya keluar pindah ke Tandri Abing University. Nah, pertanyaan saya kepada Pres UNS, UPN maupun Pres yang hadir di dalam Zoom ini, ketika BEM atau Pres atau semua pimpinan-pimpinan dalam kampus berbicara tentang militerisasi, apakah kampus itu secara seperti secara organisasi independen gitu, merasa dirinya bahwa bebas gitu, maksudnya nggak ada campur baur gitu, maksudnya nggak ada pengawasan gitu. Dan kemudian apakah menwa tadi yang diselipkan oleh pemerintah gitu, apakah bukankah tidak baik kalau pendidikan ini dibuat suatu lembaga independen sendiri gitu, nggak terlibat dalam hal keurusan pemerintahan sehingga tidak ada campur baur pemerintah dalam hal mengintimidasi kebebasan dari universitas itu dalam hal akademik. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Iman kepada Pres dari UNS dan UPNPJ. Silakan. Izin make sure pertanyaannya seperti apa tadi? Pertanyaannya tadi pertama, apakah kampus itu secara independen merasa bahwa dirinya memang bebas, nggak ada ikatan atau nggak ada seperti pengawasan sehingga itu terjadi dalam hal organisasi yang mengatasnamakan UKM gitu. Kemudian yang kedua, apakah sebaiknya gitu ini pendidikan membuat suatu lembaga khusus pendidikan gitu, nggak ada keterlibatan menteri pendidikan atau siapa saja yang adalah hal pemerintahan, supaya akademis ini setara dalam hal dia bebas dalam hal berpikir gitu, nggak ada ikatan dari pemerintah. Terima kasih. Oke, suara saya terdengar kan ya? Pres? Iya. Perihal kampus ya. Sebenarnya kampus itu seharusnya memiliki pengawasan yang ketat ya. Pengawasan yang betul-betul maksimal dalam menjaga
organisasi mahasiswa ini sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada, sesuai dengan aturan yang ada gitu. Nah, kampus ini seharusnya dalam membuat peraturan rektor gitu ya, itu harus berpedoman dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah ya, peraturan menteri yang di dalamnya juga mengatur terkait dengan organisasi kemahasiswaan. Nah, kadangkala peraturan rektor ya itu dibuat oleh rektorat ya tanpa ada pelibatan mahasiswa, dan substansinya itu bisa kita kategorikan masih belum clear gitu, masih banyak pembahasan yang belum terbahas dengan baik di dalam produk hukum tersebut. Misalnya kalau di UPN ya, di UPN itu ada komisi disiplin, tapi ternyata komisi disiplin itu sebetulnya bukan untuk ormawa, tapi untuk mahasiswa. Begitupun sanksi atau hukuman untuk ormawa itu tidak tercantum di kampus gitu ya. Nah, mungkin ini tidak hanya terjadi di UPN, tapi di kampus-kampus lain gitu ya. Mungkin ada kekurangan ataupun ada ketimpangan dalam hal pembuatan peraturannya gitu ya. Mungkin nanti Presaki lebih lengkapnya gitu ya. Atau juga dari sisi penegakannya gitu ya. Kalau di kampus saya alhamdulillah kita ada namanya kode etik ya, kode etik mahasiswa, yang mana kalau mahasiswa melakukan pelanggaran itu bisa diproses ya oleh kampus itu sendiri. Dan kampus kalau kata Pak Nadiem ya, kampus itu akan memiliki akreditasi yang baik, akan dikategorikan sebagai kampus yang bermutu, itu bukan dari sedikitnya kasus, tapi dari penegakan peraturannya kampus tersebut gitu ya, perihal KS ataupun perihal kekerasan yang ada di tubuh mahasiswa, di organisasi mahasiswa dan sebagainya. Jadi sebetulnya kampus ini sebagai lembaga yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan segala sesuatunya harus berpedoman dengan produk hukum di atasnya yang diatur oleh kementerian. Ya, dan dalam pembuatan produk hukum di kampus itu sendiri ya harusnya melibatkan peran mahasiswa, agar mahasiswa ini tidak hanya sekedar menjadi objek ya, tapi dia juga menjadi subjek di dalam pembuatan produk hukum itu sendiri gitu, agar tidak terjadi yang namanya ketimpangan atau kecacatan dalam produk hukumnya itu sendiri. Nah, perihal Menwa tadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga. Sebenarnya Menwa ini memang organisasi yang bisa dikatakan sangat spesial gitu ya. Sebenarnya kegiatan-kegiatannya itu di luar gitu. Kegiatannya itu di luar, diselenggarakan bersama kampus lain, diselenggarakan oleh militer ya. Dan kalau seperti itu, ini sebenarnya layak dikategorikan sebagai organisasi eksternal yang justru malah diinternalisasi oleh pemerintah gitu, dengan anggapan sebagai bentuk bela negara mahasiswa. Dan UPN ya yang merupakan kampus bela negara itu semakin mengupayakan kegiatan-kegiatan yang militeristik ke dalam kampusnya itu sendiri, baik kepada dosen, mahasiswa ya. Dan sangat-sangat menspesialkan Menwa. Dalam hal ini bentuk spesialnya itu kegiatan-kegiatan Menwa selalu disupport gitu. Berbeda dengan UKM ataupun organisasi lain, termasuk BEM Universitas sendiri ya, itu perizinan itu sangat sulit
Tapi ketika justru Menwa yang mengajukan kegiatan, itu biasanya sangat mudah gitu ya. Jadi ada diskriminasi dalam kebijakan pemberian izin itu sendiri, ya. Ada menspesialkan salah satu, yaitu Menwa gitu. Seolah karena UPN di statutanya adalah kampus bela negara, ya akhirnya malah menspesialkan Menwa itu sendiri gitu, menerapkannya ke dosen juga, pembinaan bela negara, bahkan isu yang berkembang saat ini tahun depan ya, bisa jadi seluruh ormawa itu harus melalui proses kegiatan pembinaan militer. Bahkan kita pun PKKMB-nya kita itu di di Cilandak, pokoknya di semacam markas militer gitu. Ada bahkan UPN itu setiap bulan ada upacara yang mana setiap mahasiswa penerima beasiswa harus ikut upacara, ya. Banyak praktik-praktiknya. Dan kalau di UPN sendiri ya, karena kampus kita awalnya swasta yang dikelola yayasannya oleh militer, kemudian bertransformasi menjadi negeri dan dibawa ke Kemendikbud, tapi tetap saja budaya militeristik itu masih sangat kental di UPN Veteran Jakarta gitu. Nah, poin kedua, mohon maaf tadi saya agak putus, boleh dipertanyakan ulang? Poin kedua ya, pertanyaan kedua. Baik, Pres. Pertanyaan kedua akan dikirim melalui chat via Zoom meeting. Oke. Saya bacakan, Pres, untuk pertanyaan dari Mansyah. Apakah sebaiknya lembaga pendidikan memiliki lembaga khusus untuk dalam kebebasan berpikir dan terlepas dalam urusan pemerintah, yakni lepas dari kementerian? Baik, silakan, Pres. Dijawab pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya sangat luar biasa. Saya akan menyampaikan sesuai kapasitas saya selaku mahasiswa juga, sama seperti teman-teman. Kalau terkait dengan apakah perlu ataupun apakah sebaiknya ada lembaga khusus ya yang independen, yang lepas dari campur tangan pemerintah gitu, untuk menjaga kebebasan berpikir. Kalau realitas saat ini kan sebetulnya pendidikan itu merupakan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi ya, yang mana di dalamnya itu ada pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi gitu. Kalau hemat saya sebetulnya tidak harus universitas ya ataupun pendidikan dalam bentuk lainnya itu terlepas betul-betul dari kementerian, karena lembaga pendidikan dalam menjaga kebebasan berpikirnya itu dia punya otoritas sendiri ya dalam menentukan, misalkan dalam menentukan
pemimpinan perguruan tinggi, ya. Kalau di universitas negeri itu dipilih oleh senat perguruan tinggi tersebut dan ada unsur kementeriannya juga gitu. Dan sebenarnya kebebasan berpikir itu yang terpenting adalah tidak ada upaya memasukkan unsur-unsur lain seperti mempolitisasi, ya, seperti mencoba memasukkan unsur militer di sana atau mencoba hal-hal yang apa ya, di luar dari kaidah akademis gitu ya, seperti melelang atau memberikan gelar kehormatan dengan mudah gitu ya. Itu kan hal-hal yang sifatnya politis gitu teman-teman. Dan fenomena itu terjadi sebetulnya bukan karena urusan kelembagaan yang saya lihat teman-teman, tapi karena adanya apa ya, integritas dari pimpinan tersebut ya, adanya krisis independensi di dalam tubuh kampus itu sendiri dalam menentukan apa ya, hal-hal yang berbau akademis seperti penentuan gelar kehormatan ya. Bahkan di kampus-kampus lain juga terjadi kasus seperti ternyata gelar doktoralnya itu ternyata plagiasi dan lain sebagainya. Hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan pencegahan dengan sistemik teman-teman ya, dan ini harus diupayakan oleh semua pihak yang terkait gitu ya, tidak hanya perguruan tinggi dalam hal ini adalah rektoratnya, tapi dari unsur mahasiswa itu sendiri harus aware terkait hal tersebut ya. Dan kalau realitas saat ini ya, yang lepas dari kementerian itu kan yang memang badan usaha sendiri ya, atau dalam hal ini swasta gitu. Seperti Tantri Abeng ya, dengan kampus-kampus swasta lain yang tidak punya keterikatan dengan kementerian ya. Hanya proses administrasinya saja yang masih berhubungan, tapi dari segi pendanaan dan sebagainya itu dikelola secara mandiri ya. Nah, ketika kita bicara konteksnya adalah perguruan tinggi negeri gitu ya, ini merupakan entitas yang berada di bawah naungan kementerian, di bawah naungan pemerintah, di mana terdapat 3 kategori ya. Kalau di perguruan tinggi negeri itu ada satuan kerja, badan layanan umum, dan badan hukum ya. Kalau yang satuan kerja itu bagi perguruan tinggi yang masih baru-baru biasanya, dan otonomi dalam hal keuangan maupun kewenangannya itu masihlah terbatas gitu. Tetapi kalau udah masuk ke badan layanan umum maupun badan hukum, sebenarnya otoritasnya semakin apa ya, semakin tinggi dalam menentukan pengelolaan manajerial perguruan tinggi tersebut. Apalagi kalau udah badan hukum, pengelolaan keuangannya itu bisa dilakukan secara mandiri gitu teman-teman, lepas dari kementerian itu sendiri. Jadi kementerian sifatnya hanya monitoring, pengawasan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya adanya perguruan tinggi ini kan kehadiran pemerintah untuk menjamin pendidikan yang dikelola oleh pemerintah yang berkualitas gitu ya, dan diberikan seperti subsidi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya jawaban dari saya. Sebenarnya kalau terkait lembaga pendidikan, sebaiknya sih tetap berada dalam koridor urusan pemerintahan, dan tetapi jangan sampai menggadaikan hal-hal yang sifatnya akademis ya, seperti jual beli gelar, seperti apa ya, militerisasi dalam kampus dan sebagainya. Menurut saya sih pemerintah tetap perlu dalam mengelola perguruan tinggi negeri di bawahnya, karena pemerintah punya instrumen-instrumen untuk bisa mengembangkan lagi ya perguruan tersebut untuk menjadi perguruan tinggi yang top gitu ya. Dan
perguruan tinggi negeri ini yang apa ya, yang seharusnya mudah untuk menjangkau lapisan masyarakat, mahasiswa-mahasiswa yang apa ya, yang kategorinya mungkin menengah ke bawah dan lain sebagainya, karena seharusnya dalam UKT-nya itu kategorinya terjangkau gitu teman-teman. Jadi saya yakin sih kebebasan berpikir itu bukan tentang urusan otonomi antara penguasa dengan institusi tersebut, tapi bagaimana entitas di dalamnya itu haruslah menjunjung tinggi integritas, dan pengawasan itu tidak hanya dari pemerintah saja, tapi dari elemen mahasiswa juga harus aktif ya untuk mengawasi proses manajerial dari perguruan tinggi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pres Rama telah menjawab pertanyaan dari teman kami di sini. Kemudian telah bergabung bersama kami di sini penanya dari offline telah bergabung. Ya. Oke, terima kasih. Izin pres dari PNPJ, pres dari UNS, dan pres dari Tanjung University. Di sini tadi saya menyimpulkan atau semua teman-teman menyimpulkan bahwa militerisasi kampus ini udah tidak sehat, organisasi tidak sehat, atau ya konteksnya udah negatif lah ya. Dan di sini pemerintah yang memiliki peran dalam menginternalisasikan organisasi atau menginternalisasikan militerisasi kampus tersebut. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah pemerintah memiliki responsibility atau kebijakan atau solusi mengenai menanggulangi kefatalan terhadap militerisasi kampus tersebut, atau hanya mahasiswa lah yang berinisiatif untuk melakukan resistensi terhadap militerisasi kampus? Itu saya pertanyaan saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, Pres. Boleh dijawab pertanyaannya? Saya atau Bang Rama nih? Boleh. Ya boleh. Monggo Pres Zaki. Oke. Oke, kalau kita berkaca dengan tanggung jawab pemerintah ya, bagaimana dia hadir dan kita bandingkan dengan mahasiswa gitu. Ya pertama kalau kita lihat mahasiswa ya, mahasiswa alhamdulillah gitu, ketika akhirnya di tengah-tengah kita banyak pergerakan untuk kemudian mengawal hal-hal yang kaitannya dengan ketidakadilan ataupun ada kezoliman di dalamnya. Misal ada seseorang yang meninggal gitu gara-gara kegiatan Menwa. Kemudian kawan-kawan mahasiswa hadir dengan semangatnya, hadir untuk kemudian mengawal justice-nya gitu. Itu ya iklim yang baik gitu. Bisa jadi banyak mahasiswa yang akhirnya dia tidak merespon terkait hal demikian gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat persoalan pemerintah ya, pemerintah ini setahu saya ketika kemarin kasus di UNS nggak ada sikap yang sedemikian rupa. Maksudnya kalau saya lihat, kalau nggak salah ini Bang Rama dengan kampusnya sampai ada pertemuan ya, kalau nggak salah, ataupun ada pemanggilan untuk kemudian dimintai kampusnya agar ada satu tim yang mengawal terkait permasalahan kasusnya gitu. Kalau saya lihat di berita ya, mungkin nggak tahu kalau di lapangan. Itu ya kalau di UNS saya ngerasa nggak ada hadirnya negara untuk persoalan kemarin misalnya. Terus ya jadi catatan mungkin adalah bagaimana negara dengan instrumennya itu harusnya bisa hadir. Misal ya bahwa Menwa ini memang ditegaskan kembali gitu unsur-unsur masalah budaya kekerasan itu kan masalah pengawasan gitu, masalah otonomi dari mereka yang punya instrumen untuk kemudian mengawal bagaimana keberjalanannya. Saya
menyalahkan kampus juga kemarin gitu, bahwa kampus ini ya dia tidak menghadirkan pengawasan yang baik, sehingga yang terjadi adalah ada orang yang dia ditindak berlebihan yang katanya pendisiplinan dan ternyata menyebabkan kematian gitu. Nah itu kan menurut saya ada andil dari kampus juga gitu, kelalaian kampus itu, dia mengizinkan kegiatan yang sedemikian rupa apalagi di tengah-tengah pandemi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dia nggak menghadirkan instrumennya untuk mengawasi. Itu kan ada pembina yang ditetapkan, ada tim dari kemahasiswaan yang harusnya dia bertanggung jawab juga karena mengizinkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau pandangan saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena adanya keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini saya tutup. Kemudian selanjutnya kita akan mengadakan sesi penyerahan plakat sekaligus foto bersama. Oke, kepada seluruh peserta dimohon untuk open kamera masing-masing karena kita akan mengadakan sesi foto virtual. Kepada operator, dimohon untuk menyerahkan sertifikat untuk Prezaki. Bisa tolong di-share screen. Screenshot sekarang. Ayo, boleh semua teman-teman. Mantap. Terima kasih kawan-kawan BEM Tantri ya. Semoga bisa ketemu langsung ya. Kapan-kapan mungkin bisa saat terakhir. Terima kasih. Masih mute Mas MC. Oh ya, mohon maaf. Oke, untuk operator bisa share screen sertifikat untuk Pres Rama Fatur Rahma dan kita lakukan foto bersama kembali. Tadi Windows print screen. Oh, Windows print screen. Oke. Ya, oke, sekarang kita sesi foto gitu. Terima kasih, operator. Oke, terima kasih operator. Sekarang kita akan melakukan sesi foto virtual bersama-sama. Dimohon untuk melakukan open kamera kepada seluruh peserta kelas Sospol sore ini. Oke, screen itu Windows print screen gitu. Oke. Sebentar. Lagi, Pres. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Mantap. Baik, terima kasih. Dapat disimpulkan dari kelas Sospol pada hari ini bahwa mahasiswa adalah kebanggaan orang tua. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, kekecewaan wajar terjadi. Dan Resimen Mahasiswa merupakan suatu unit kegiatan mahasiswa yang menampung, mengembangkan,
dan menyalurkan potensi. Kalau Menwa itu perlu ada, Menwa perlu dievaluasi lagi, terutama senior yang melakukan perpeloncoan terhadap juniornya, yang telah melakukan tradisi dari tahun ke tahun. Urgensi mahasiswa tidak begitu urgent. Pengkaderan harusnya memberikan ilmu dan menambah pengalaman, bukan menjadikan babu dan melayangkan hantaman. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Sampai jumpa di kelas Sospol BEM Tanri Abeng University. Saya Heskial pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Terima kasih teman-teman. Mahasiswa. Oke, thank you. Terima kasih Pres. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Terima kasih telah berjuang.